Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dalam tema kita sholat lihat rezeki mepet. Masya Allah ya. Namun sebelumnya kita mau lihat ada cuplikan yang insya Allah akan menginspirasi kita. Silakan. Ya Allah, tidak ada kata untuk tidak sholat ya. Ini sebenarnya hati kita yang dipanggil ini ya. Diistirahatkan jiwanya dengan sholat, Masya Allah. Ya Habibi, mohon ilmunya lagi. Izin Ustaz Maulana. Ustaz. Ya, ini kita semakin dalam nih ya. Nah, ada... Dalam tuh berenang. Berenang, oh ya, nyelam. Semakin deep ya. Nah, ini kita ngebahas tentang kadang-kadang orang, apa, sholatnya udah. Bahkan tepat waktunya udah, sunnahnya juga udah, rezekinya masih mepet. Apakah ada efek dari kurang kekhusyuan di dalam sholatnya? Silakan Bib. Masya Allah, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah. Apa pengaruh khusyuk terhadap rezeki yang mepet? Saya ingin bertanya, Bu, kalau kita di perusahaan itu harus kepada siapa kita paling taat? Atasan, bos besar, gitu Bu ya. Kalau misalnya di perusahaan. Pak, saya mau nanya, kalau di sekolah itu pada siapa kita harus paling taat? Bukan hanya guru, di atasnya ada kepala sekolah, ya. Kalau kuliah sama rektor, gitu kan, dia bisa mecat dosen segala macam. Kalau dalam hidup ini, siapa bos besar kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin minta Sayyid Ali sebentar. Ini contoh Bapak Ibu sekalian, ini soal khusyuk. Ini adalah bos besar saya. Punya perusahaan karyawannya 10.000 orang. Amin ya Allah, kabul. Amin ya Allah, kabul. Lalu saya salah seorang karyawannya Bapak Ibu sekalian. Terus saya datang, nah Sayyid Ali ngadep saya begini. Nah, saya datang, Allah itu nggak melihat badan kita ya Bu, tapi melihat apa? Kalau lagi sholat, hati kita. Anggaplah ini adalah hati saya. Saya menghadap bos besar 10.000 orang karyawan. Terus saya begini. Kira-kira bos besarnya gimana? Ya, begitu ya. Pasti agak kurang rasa dihargai ini ya. Kalau misalnya apa Mas Ali punya karyawan begitu. Iya, saya deg-degan soalnya. Iya aneh gitu ya. Iya makanya saya deg-degan. Baik, ayo datang ya. Nah, gitu ya. mungkin saya bakal bilang sama anak buah saya, woi, siapa bos besar kamu? Oh, iya. Nah, kamu siapa? Pegawai. Oh, nah itu maka duduk. Iya, benar. Bapak Ibu sekalian, begitulah hidup kita ini. Kalau kita menghadap sama Allah seperti itu. Hati kita kemana-mana. Tadi Mas Ali bos besar, karyawannya berapa? 10.000. Allah hambanya ada berapa? Miliaran, tidak terhitung. Allahu Akbar. Kita menghadap hati kita kemana-mana. Kira-kira Allah marah nggak sama kita? Lalu kita begitu 5 kali sehari diulangi. Bayangkan, berhari-hari. Ya, kalau mungkin saya ketemu bos besar saya begitu, saya sudah dipecat. Tapi Allah, mungkin besok hambaku itu akan taubat. Mungkin akan khusyuk setelah ini. Dan begitu seterusnya. Maka kata Allah dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Surah Al-Mu'minun 1-2. Ya. Siapa mereka orang yang beriman yang berbahagia? Nomor 1 Bapak Ibu sekalian, bukan dikatakan yang lain-lain. Yang sholatnya bisa khusyuk. Nah jadi hadirin wal hadirat, kita nih banyak kebutuhan sama Allah, mintanya macam-macam, tapi sholatnya nggak bisa khusyuk. Habis itu protes sama Allah, saya minta nggak dikasih.
Kira-kira apa kata-kata yang paling tepat buat kita yang seperti itu? Bahlul. Mudah-mudahan kita nggak termasuk yang bahlul ya Mas Ali. Baik, terima kasih ya Habib. Sami-sami. Aduh ya. Ini sayang banget ya, udah berdiri, udah tegap, tinggal ihsan. Kita merasa bahwa Allah memperhatikan kita. Pada saat Allah memperhatikan kita, maka kita insya Allah akan menempuh kekhusyuan. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik Ustaz Maulana ilmunya. Iya, makanya aku tuker tadi. Iya. Takut nanti Saya kamu deg-degan. peragain, Iya. marahin Habib. Makanya Anda langsung Tukar. nggak berani ngomong. Ya Allah, Ya. baik. Baik, ini kita ngomongin lagi masalah ke depannya. Oke. Bener nggak sih Bener nggak sih? orang yang sudah akhirnya sholat tepat waktu itu adalah bagian dari rezeki? Bagian dari rezeki. Silakan Guru. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk Bang Ali. Apakah itu bagian rezeki ketika kita sholat? Jawabannya iya. Rezeki yang terbesar ketika kita dekat dengan Allah. Ada 3 panggilan Allah. 1. Panggilan sholat. Hayya 'alas shalah. Panggilan yang kedua, labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Panggilan yang ketiga, inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. dicabut, dipanggillah. Pilih mana? Panggilan salat, panggilan ke Baitullah, atau panggilan ilahi? Nah, dari sini sebenarnya orang berkata, ih banyaknya rezekinya ke tanah suci. Bukankah pergi ke masjid juga itu rezeki? Bukankah bangun tengah malam salat tahajud itu undangan Allah? Maka kalau Allah merahmati, meridai seorang hamba, dibangunkan salat malam. Lagi malas. Sebenarnya bukan malas, Anda tidak terpanggil. Ada undangan pertemuan. Saya pernah dapat undangan pergi acara 17 Agustus di Istana Negara. Itu kepajang-pajang. Aku bahagianya. Apalagi dipanggil untuk acara yang hebat. Sama juga. Saya itu malas ke masjid. Hello. Justru bisa jadi masjid yang menolak kamu untuk datang. Karena itu kan mesti nanti akan dibangkitkan dari kemudian. Ketika terjadi di pada masyar nanti, tiba-tiba ada suara gaduh. Balik semua orang. Hah? Ternyata masjid yang jalan. Dipimpin oleh Masjidil Haram, di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya masjid apa nama masjidnya? Masjid apa namanya masjidnya? Al-Ikhlas. Masjid Nurul Hidayah. Masjid Nurul Hidayah. Dia datang. Untuk apa? Mencari 3 golongan yang pernah membangun masjid, yang pernah mengurus masjid, dan yang pernah sholat berjamaah di dalam masjid. Insyaallah tabarakallah. Saya mau tanya, di masjid mana kita sholat? Mana Jimmy Jim? Hai, yang di rumah. Di masjid mana kita sholat? Di masjid mana? Atau masjid yang gede atau masjid apa? Jawabannya di masjid mana nanti mayat kita disolatin. Disitulah engkau sholat berjamaah. Di masjid mana nanti kelak mayat kita disolatin. Nggak pernah masuk ke masjid, nanti jadi mayat baru masuk. Atau apalagi ada yang milih-milih nih, aku tuh sholatnya di masjid di sana karena ada AC-nya. Kejauhan dia sholat, meninggal di masjid, disolatin masjid dekat rumah. Bisa jadi protes itu pengurus, bawa aja di sana. Betul. Ayo bentuk perhatian kita. Jadi rezeki itu termasuk ketika kita sholat di masjid, ketika kita terpanggil sholat. Kalau perlu ada tempat duduk kita di masjid, di situ terus. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan semua.
Yang ini aja nih, yang Umi paling nafsu banget ya tangannya, Masya Allah. Silakan Umi, namanya siapa, tinggalnya di mana, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, dan Habib. Nama saya Aiheni dari Garut, Majelis Talim Al-Hidayah. Mohon izin saya mau nanya, kan kalau udah tua, sembahyang sholatnya belum, tapi udah cepat batal karena dia sering buang air dan buang angin. Iya. Kan sholatnya suka lalai. Saya mau nanya gimana solusinya. Oke, paham. Terima kasih Umi. Sama-sama. Yang suka buang hajat. Iya. Assalamualaikum. Ustazah, silakan ilmunya. Mohon izin Ustadz, Habib, dan juga bunda-bunda yang cantik manja. Asik. Dan juga bapak-bapak yang GGS, ganteng-ganteng soleh. Bunda mohon izin tadi pertanyaannya, ini ada orang sudah tua, sholat tapi sering banget buang angin gitu ya. Buang air, untung gak buang muka. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kalau kita ngomongin masalah wanita mungkin sudah berusia lansia, dia mau sholat, baru juga mau sholat, akhirnya dia, maaf buang angin, pes gitu ya. Mau sholat lagi, ini jadinya hari tertunda. Kalau misalnya dia dalam keadaan sehat, tapi dalam artian hanya itu saja masalahnya, tetap juga dia harus terus yang namanya subuh berwudu, zuhur berwudu, asar berwudu, maghrib sampai isya wudu terus. Walaupun terada di tengah-tengah itu, dia seperti itu. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bener gak Pak? Bu, ini kayaknya ibu ada yang nahan buang angin nih. Gitu ya. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu apa? Allah maklumi. Allah tidak akan membebani kita ya. Sesuai dengan kesanggupannya. Maka kita sering berdoa. Dari sekarang, dari muda nih Bu. Jangan nunggu beser dulu baru kita doa. Dari sekarang kita baca doa. Robbana. Ayo sama-sama. Robbana. La tuhammilna. La tuhammilna. Ma taqata bi. Ma la taqata lana bi. Ya Allah ya Tuhan kami. Jangan kau bebankan kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Ini yang pertama. Jadi tetap lanjutkan sholatnya. Yang kedua. Kalau bisa di setiap jaga wudhu, subuh, johor dan seterusnya tetap memakai pembalut. Tuh 2, 3. Nah, ibu ada yang pakai pembalut di sini karena kedinginan ya suasananya. Jadi dibolehkan. Menurut fatwa Nurun ala Darbi. Jadi nggak apa-apa karena namanya juga udah emak-emak beser. Ya kan Bu ya. Makanya kalau ketawa jangan kencang-kencang, ketawa dikit. Nah keluar deh tuh. Keluar deh tuh. Atau bisa juga kalau kita ke ilmu fikih apa? Kita jamak. Aduh nih kayaknya aku gak bisa tahan nih. Mau sholat johor nih. Aduh gimana nih ya. Udah zuhur dan asar digabung. Habis gitu ser lagi. Ntar maghrib sama isya ser lagi. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Yang penting tetap sholat. Gak bisa berdiri duduk. Gak bisa berduduk berbaring. Gak bisa berbaring. Nah pakai gerakan isyarat. Gak bisa juga disolatin. Mau disolatin? Astagfirullahaladzim, mudah-mudahan kita siap di mata Allah ya, orang-orang yang sholat. Yang penting kita pada saat sholat jangan ngotorin tempat. Kita sholat biasa ke masjid, pengen ke masjid. Maaf, sering buang-buang kayak gitu-gitu tuh. Pas sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, buang angin, kiri kanan kebauan. Jadi kita kalau bisa, kita jangan sampai ngotorin tempat. Karena apa? Yang namanya tempat itu harus suci. Mudah-mudahan nih ibu bunda-bunda semuanya sehat semuanya ya. Amin ya Allah. Nah, amin ya Allah. Jadi ya emang Allah tuh maha memaklumi. Yang penting kita tetap sholat. Yes. Makanya mumpung lagi sehat, sholat yang tepat waktu. Bener. Terima kasih Ustazah. Mohon izin Mbak Ali, Masya Allah, bolak-baliknya ngambil Bolak-balik, wudhunya segala macamnya, mudah-mudahan dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa Amin ya taala ya. Rabbal Alamin. Jadi penggugur dosa. Jadi jangan pernah lelah untuk terus berusaha untuk sholat ya. Nah, baik Ustadz Maulana ilmunya lagi. Yuk, kenapa? Kita ngomongin masalah khusyuk nih. Khusyuk. Tadi kan katanya kalau khusyuk ada ngerem-ngerem sama rezeki. Oh iya. Khusyuk yang benar bagaimana sih? Nangis apa bagaimana pas sholat? Oh, benar. Tapi kadang banyak orang yang salah paham tentang khusyuk. Kita akan bahas setelah yang Satu ini. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah.